Selamat siang, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai identifikasi manfaat ekonomi sumber daya hutan. Adapun peserta yang berperan yaitu Agnes Kristina Surbakti, NIM 070, Desi Natalia Sibarani, NIM 080, Yuni Andriani Marpaung, NIM 091, Jeriko Sembiring, NIM 190. Nilai merupakan suatu persepsi masyarakat terhadap suatu objek bagi individu pada waktu dan tempat tertentu. Sumber daya hutan berasal dari berbagai sumber manfaat yang dihasilkan oleh hutan. Masyarakat yang menerima manfaat sumber daya hutan itu akan menunjukkan bahwa sumber daya hutan itu memiliki nilai yang tinggi. Sumber daya hutan menghasilkan manfaat yang menyeluruh, terdiri dari dua yaitu tangible dan intangible. Tangible adalah hasil yang secara nyata atau terwujud, sedangkan intangible adalah hasil yang tidak nyata atau tidak terwujud. Pada saat ini, nilai ekonomi sumber daya hutan masih dinilai rendah. Mengapa? Karena masih banyak pihak-pihak yang belum mengetahui nilai maupun konsep mengenai nilai ekonomi sumber daya hutan maupun hasil hutan. Sehingga masih banyak pihak juga yang mengeksploitasi hasil hutan secara berlebihan. First date, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about sweet and sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Sedangkan Peirce pada tahun 1992 dalam Onesimus pada tahun 1923 membuat klasifikasi nilai manfaat yang menggambarkan nilai ekonomi total atau total economic value berdasarkan cara atau proses manfaat tersebut diperoleh, yaitu nilai guna total. Nilai guna total terbagi menjadi dua, yaitu nilai guna tidak langsung dan nilai guna langsung. Nilai guna langsung merupakan nilai dari manfaat yang langsung dapat diambil hasilnya dari sumber daya hutan. Nilai guna tidak langsung yaitu nilai dari manfaat yang secara tidak langsung dirasakan manfaatnya dan dapat berupa hal yang mendukung nilai guna langsung tersebut, seperti manfaat yang bersifat fungsional yaitu berbagai manfaat ekologis hutan. Sedangkan nilai tidak guna yaitu semua manfaat yang dihasilkan bukan dari interaksi secara fisik antara hutan dan konsumen atau pengguna. Sumber daya hutan atau SDH Indonesia menghasilkan berbagai manfaat yang dapat dirasakan pada tingkatan lokal, nasional, maupun global. Manfaat tersebut terdiri atas manfaat yang nyata yang terukur atau tangible yang berupa hasil hutan kayu dan hutan non-kayu seperti rotan, damar, dan bambu, serta manfaat yang tidak terukur atau intangible yang berupa manfaat perlindungan lingkungan, keragaman genetik, dan lainnya. Saat ini, berbagai manfaat yang dihasilkan tersebut masih dinilai secara rendah, sehingga menimbulkan terjadinya eksploitasi sumber daya hutan yang berlebih. Hal tersebut disebabkan karena masih banyak pihak yang belum memahami nilai dari berbagai manfaat sumber daya hutan secara komparatif. Untuk memahami manfaat dari sumber daya hutan tersebut perlu dilakukan penilaian terhadap semua manfaat yang dihasilkan sumber daya hutan ini. Penilaian sendiri merupakan upaya untuk menentukan nilai atau manfaat dari suatu barang atau jasa untuk kepentingan manusia. Metode penelitian manfaat hutan pada dasarnya dibagi dalam dua kelompok, yaitu metode atas dasar pasar dan metode pendekatan terhadap pasar, yaitu pendekatan terhadap kesediaan membayar. Metode pendekatan terhadap pasar ini oleh berbagai ahli ekonomi telah dikembangkan dan diaplikasikan untuk menilai manfaat hutan yang tidak memiliki harga pasar dalam suatu satuan moneter. Metode ini mencoba untuk menggambarkan permintaan konsumen sebagai contoh kesediaan membayar konsumen terhadap manfaat hutan yang tidak memiliki harga pasar dalam satuan moneter hilang dalam satuan moneter. Maka hal tersebut dapat direkomendasikan bagi para pengelola
Maybe just a sumber daya touch alam of a semakin langka dan melakukan manfaat sumber daya alam yang adil dan kesejahteraan masyarakat terlebih meningkatnya penduduk saat ini menyebabkan pengurangan sumber daya hutan. Perlunya penilaian sumber daya alam melalui penilaian yang akurat terhadap ekonomi sumber daya alam. kiss me under the